Baik kakak, sambil kita menunggu teman-teman yang lain masuk, kita mulai aja malam ini supaya tidak terlalu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kakak kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kakak. Mulai jimit hari ini kita berdoa dulu. Mangga untuk yang memimpin doa hari ini dipersilahkan. Kak Muklis, pimpin Kak Muklis. Kita lagi mulai Kak Reja, pimpin aja Kak Reja. Kak Reja, biasa mimpin. Iya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Kusunda wae kak. Sunda we. Uyos. Setajan kurang ngawitan kegiatan saena orang berdoa mugia aya kemanfaatan sareng keberkahan amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hatur nuhun. Hatur nuhun Kak Reja atas mimpin doa. Hatur nuhun Kak Reja atas mimpin doa di jimit kita hari ini. Izin screen ya, Kak. Baik kakak-kakak, untuk jimit kita hari ini yaitu jimit yang ke-18 ya kalau nggak salah, yaitu umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL dan pengantar bukti karya. Program pengamanan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kita jimit selama 2 JP. Salam bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera, Om Swatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasa, hentinya saya selalu menyebutkan kesepakatan bersama kita, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Baik kakak-kakak, tujuan dari sisi kita hari ini yaitu kakak-kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam satu sekolah. Dalam sekolah yaitu kita bersama satu JP. Yang kedua itu kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada plafon Merdeka Mengajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti KBPJOK yaitu selama 1 JP. Agenda kita sesi ini yaitu pengantar umpan balik, RTL, pernyataan tematik, umpan balik selama 8 menit, nanti ada analisis dan umpan balik RTL, lalu terakhir itu kita pengantar bukti karya. Yang pertama yaitu kita pengantar umpan balik atau RTL. Kemarin saya sudah melihat dari kakak-kakak yang sudah mengirimkan tugas, alhamdulillah luar biasa. Saya lihat ada yang dari pertama programnya yang kita coret-coret itu ada yang terus sampai akhir, ada yang berubah juga, ada. Luar biasa. Terima kasih kakak-kakak. Saya kemarin menilai dari tayangan kakak-kakak yaitu bahan tayang rencananya program berbasis proyek melalui komunitas belajar yang 9 slide, di mana dari 9 slide itu
Ada judul program atau kegiatan, ada latar belakang, ada tujuan program, capaian, struktur program, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, 7 rencana evaluasi, dan yang ke-8 kemungkinan tantangan. Dari ke-8 komponen program itu, yang pertama RTL dibuat penguatan dari saya sendiri, lalu selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Lalu unggah tugas yang kakak-kakak sudah lakukan. Dan 4, selain menjadi bagian dari penilaian program, perencanaan ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan program, ada kelengkapannya, keterlibatan komunitas, lalu rencana evaluasi program. Yang dimana keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya berdasarkan unggah tugas. Saya sudah lihat program-program kakak-kakak dan sudah mendesiminasikannya kepada rekan kakak-kakak di sekolah. Lalu dari hasil kakak-kakak presentasi itu, saya menilai dari tujuannya, di mana ratingnya itu ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Alhamdulillah setelah saya melihat tugas kakak-kakak semua, dari mulai tujuan, nilai dari apa yang komponen programnya, alhamdulillah tidak ada yang cukup, semua ada sangat baik dan baik ya. Dari tujuan program, mengarah pada perwujudan, lalu mendukung penumbuhan suara, dan seterusnya. Tidak ada yang cukup dan tidak ada yang kurang. Alhamdulillah dari kakak-kakak, saya menilai ada yang sangat baik dan baik. Kakak-kakak dilihat juga ini ringkasan rubrik penilaian RTL, di mana dari tujuan program, kelengkapan rencana, keterlibatannya ada bagian-bagiannya. Dari tujuan itu ada mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ada 3 komponennya. Dari kelengkapan juga ada 4, keterlibatan komunitas ada 10, lalu rencana evaluasinya ada 3, bukan 10 maaf, ada 3. Nah, dari skor ini rentangnya itu ada SB, B, C, dan K, di mana SB itu sangat baik, B itu baik, C itu kurang, dan C itu cukup dan K itu kurang. Di mana nilai dari S sangat baik itu 7,69 dan baik 5,77, lalu yang cukup 3,85 dan yang kurang 1,92. Dan alhamdulillah tidak ada yang cukup dan tidak ada yang kurang nilai dari kakak-kakak. Baik, yang kedua ada pernyataan pemantik umpan balik RTL. Ada pertanyaan kakak-kakak, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Mangga kakak-kakak jawab di kolom chat sesuai dengan apa yang kakak-kakak laksanakan di sekolah masing-masing. Mangga. Silakan kakak-kakak jawab di kolom chatnya dengan nomor 1, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Jadi apakah yang kakak-kakak buat rubrik RTL-nya sudah mengacu pada rubrik RTL? Jadi yang ini nih kakak-kakak. Apakah dari tujuan program kakak-kakak sudah mengarah pada perwujudan gitu ya?
Baik, dari KWW sudah cuman belum dilaksanakan secara maksimal, masih banyak kekurangannya. Nah, dari Kak Arif, saya rasa penyusunan RTL yang saya buat cukup mengacu pada rubrik penilaian tersebut. Dari Pak Muklis, dalam hemat saya, RTL yang dibuat sudah cukup mengacu pada rubrik penilaian RTL, namun pada slide dibuat lebih singkat sehingga mungkin tidak tergambar secara penuh. Lalu dari Kak Niara, RTL yang saya kerjakan sudah cukup mengacu. Kak Agung sudah cukup mengacu pada rubrik. Ada ini sudah mengacu mungkin lebih dari 60% dari rubrik. Kak Reja, menurut saya sudah mengacu pada brand rubrik RTL karena sebelum merancang program, semua yang akan dilakukan dalam rencana pembelian berbasis proyek di mana pemain tersebut terus besar pada peserta didik. Dari Kak Eka, penyusunan RTL yang saya susun sudah mengacu pada rubrik. Kak Nuraida, saya sudah menyiapkan RTL cukup namun belum maksimal. Kak Jajat, sudah cukup RTL yang saya buat, sudah cukup rubrik RTL. Oke, memang betul sekali kakak-kakak itu sudah mengacu, cuman ada sebagian yang bukan kurang ya, masih belum lengkap. Tapi menurut saya dari kakak-kakak itu membuat RTL-nya sangat luar biasa, yang maksimal sekali. Lalu ada pertanyaan yang kedua, kakak-kakak, apakah RTL perencanaan? Nah, ini pertanyaannya, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan? Serta ada umpan balikkah dari rekan-rekan kakak-kakak setelah kakak-kakak mempresentasikan RTL di komunitas belajar di sekolah masing-masing? Silakan jawab kembali di kolom chat saja.
Baik, Kak, tolong ceritakan ketika kemarin kegiatan RTL-nya sudah dipresentasikan tapi tidak ada masukan dan umpan balik. Ya, silakan Kak ceritakan. Ya Kak, terima kasih. Waktu itu dikarenakan ada kegiatan yang lain gitu Kak ya, jadi waktunya itu sangat singkat. Jadi pas presentasi beres, udah gitu aja. Pas hari besoknya ada yang ngasih masukan, ada yang bertanya lagi gitu Kak. Gitu. Tapi setuju dengan program Kak. Iya, setuju Kak. Dan ya sangat antusias semuanya juga. Oke. Baik, silakan Kak Reja. Kak Reja ceritakan, sudah dipresentasikan dan alhamdulillah banyak masukan dan umpan balik dari rekan sejawat. Silakan Kak Reja. Ya Kak, alhamdulillah setelah saya presentasikan kemarin ada masukan kan, kebetulan saya di senam kreasi ya Kak, kemarin untuk pilihan lagunya ada masukan dari pilihan lagu, terus guru sebagai fasilitatornya gimana cara dia mengarahkan ke gerakan-gerakan yang lebih mudah gitu Kak. Terus apalagi nya ya lagu, gerakan sama pelatih itu yang rada paciweuh masalah resna mah saatos presentasi itu. Terus kumaha ya pelatihna surat teh nyeti siswa atuh kumaha ke siswa ngayakeunana gitu nya. Nyalah asa kirang kumaha gitu jantan guru nu sanes mah menanggapi teh gitu Kak. Oke. Tapi antusias dengan programnya Kak Reja. Sangat antusias Kak. Apa mereka baru gitu. Oh, itu menu kita namanya RT apa gimana menemukan hal baru ketika Kak Reja mempresentasikan programnya. Nah, iya Kak. Jadi biasanya si wali kelas teh cuman punya caranya teh di kelas sendiri aja gitu, nggak ada kolaborasi sama yang lain, paling dari P5 aja yang kolaborasinya atau dari Maulid Nabi seperti itu ya Kak. Jadi pas ada ya presentasi RTL ini iyalah sedikitnya guru-guru yang lain juga oh yang gini RTL oh yang gini gitu Kak, ada wawasan barunya lagi gitu Kak. Oke, hatur nuhun Kak Reja. Sami-sami Kak. Dari teman-teman yang lain juga sama dipresentasikan. Ada yang umpan balik, lalu ada juga yang tidak ada umpan balik. Tapi saya harap dengan kakak-kakak kemarin mendiseminasikan program kakak-kakak ada maksudnya gebrakan baru ya di sekolah itu gitu. Jadinya ada kegiatan yang berpihak pada murid gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi rekan-rekan di sekolahnya bisa menerima hal-hal baru dari program kakak-kakak mengikuti PKG PJOK. Baik, selanjutnya dari tadi pertanyaan kedua lanjut ketiga, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen yang relevan? Enggak, ini pertanyaan terakhir, silakan jawab sejujur-jujurnya.
Oke, jawaban dari kakak-kakak sudah dilengkapi dari video, foto, sampai notulen. Ya, saya lihat juga betul kakak-kakak sudah melengkapinya. Luar biasa, terima kasih kakak-kakak. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut RTL, yaitu petunjuknya lakukan analisis terhadap rencana tindak lanjut RTL milik peserta lain yang sudah dibuat secara berpasangan. Isilah skor pada masing-masing kriteria berdasarkan hasil analisis yang Anda lakukan pada lembar analisis dan umpan balik. Tulislah umpan balik terhadap rencana tindak lanjut atau RTL pada lembar analisis dan umpan balik di kolom paling bawah. Sebagai contoh yang akan dipresentasikan tiga program yang akan dianalisis. Kumpulkan hasil isian lembar analisis dan umpan balik pada link draft yang disediakan. Jadi untuk tugas ini nanti kita kocok siapa yang akan mempresentasikan tugas dari kegiatan atau dari program kakak-kakak. Lalu nanti kakak-kakak menilai seperti saya menilai yang kakak-kakak buat semua. Rubriknya itu saya kirim ya di grup. Cuman itu berbentuk gambar. Silakan kakak-kakak mau di checklist seperti apa. Nah, itu rubriknya. Sama tadi seperti saya ketika menilai kakak-kakak. Nah, ini. Dari ringkasannya itu dari tujuan program, kelengkapan, itu nanti sama. Nah, nanti kakak-kakak nilai dari yang program teman kakak-kakak presentasikan, nanti ada 3 orang, kita kocok. Nah, setelah itu kakak-kakak jawab dari tujuan program, kelengkapan rencana, lalu keterlibatan komunitas, lalu rencana evaluasi, lalu nanti ada umpan balik. Setelah itu, tugas yang ini langsung dikumpulkan. Japri saja langsung lewat saya ya. Kita mulai sebentar. Kita kocok dulu siapa yang akan mempresentasikan untuk hari ini. Kocok ya. Ya, 2 orang lagi ya. Kak Agung. Satu orang lagi. Kak Eka. Oke, 3 orang itu perwakilan dari teman-teman. Oh, gimana Kak Agung? Jadi siapa? Kak Reja, terus siapa lagi? Kak Agung, Kak Agung sama Kak Muklis. Kak Eka. Kak Agung, gimana, aman? Atau kita putar lagi aja ya? Kak Agung mau jemput istri sekarang. Putar lagi aja ya. Benar. Kejajat. Oke. Jadi Kak Reja, Kak Eka, dan terakhir Kak Jajat. Enggak? Nah, teman-teman yang lain silakan analisis presentasi dari teman-temannya yang sedang mempresentasikan
programnya, kakak analisis ya. Enggak, dipersilakan. Kak, terus Reja tak kedah analisis. Oke, pas. Iya, analisis yang orang lain. Ya. Ada itu lah usah. Enggak. Jadi tugas kakak ada 3 ya. Jadi yang nggak kebagian itu. Jadi analisis yang Kak Reja, Kak Eka, sama Kak Jaja. Nah, yang kebagian presentasi cuma ada 2 tugasnya. Jadi yang pribadinya nggak usah. Silakan. Kalau nggak coret-coret dulu aja, karena itu kan berbentuk, saya Excelnya berbentuk gambar, nanti susah. Coret-coret dulu aja sekarang. Dimulai, Kak. Ya, mangga, Kak Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam PJOK, jaya jaya jaya. Atur nuhun atas izin dari Kak Fasil untuk memaparkan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Untuk judul kegiatan yang saya buat di sini yaitu Yoger No Mager. Yaitu ayo gerak, jangan malas bergerak. Seperti itu. Lanjut untuk latar belakangnya. Menumbuhkan minat gerak peserta didik sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik, sosial, dan emosional mereka. Minat gerak peserta didik yang sekarang zamannya digitalisasi sangat menurun. Gerak dan aktivitas fisik memiliki dampak besar terhadap kesehatan fisik peserta didik. Dengan melibatkan mereka dalam gerakan yang aktif, kita dapat mencegah masalah kesehatan seperti obesitas, gangguan postur tubuh, atau masalah jantung. Di era modern di mana banyak anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan perangkat digital, kurangnya aktivitas fisik bisa beresiko bagi kesehatan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan kebiasaan bergerak yang sehat sejak usia dini. Di sini memotivasi peserta didik dalam pembelajaran senam irama kreasi khususnya peserta didik laki-laki dan mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam kelompoknya, konsisten dalam latihannya sehingga muncul kekompakan di setiap kelompoknya. Dari latar belakang ini saya mengacu pada di mana zaman digitalisasi ini banyak peserta didik sesudah pulang sekolah itu kebanyakan ke gadget. Nah, di sini saya berharap adanya pembelajaran berbasis proyek ini peserta didik bisa lebih aktif lagi, kebiasaan gerak yang sehat, terus lebih dari karakteristiknya kerjasama dalam kelompok, serta konsisten dalam latihannya. Lanjut untuk tujuan programnya, dalam program senam kreasi, suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik harus dipromosikan dan didorong untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kreatif, dan penuh motivasi. Dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengekspresikan pendapat mereka, memilih elemen-elemen yang mereka inginkan, serta merasakan tanggung jawab terhadap hasil karya mereka. Program ini tidak hanya akan mengembangkan keterampilan fisik dan mental, tetapi juga membangun karakter dan rasa percaya diri mereka. Sebagai hasilnya, mereka akan lebih terlibat, termotivasi, dan merasa memiliki program yang mereka jalani. Jadi, untuk tujuan program ini, peserta didik diharapkan dalam suara pilihan kepemilikannya itu di mana dia bisa memilih lagunya, gerakannya. Jadi ada tanggung jawab dalam kelompoknya sendiri seperti itu. Lanjut, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan.
yaitu peserta didik dapat memahami dan mempraktikkan gerak dasar senam irama kreasi, peserta didik dapat mengembangkan motorik halus dan keseimbangan tubuh, peserta didik dapat bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama, peserta didik dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Nah, karakteristik yang diharapkan dalam pembelajaran berbasis proyek senam kreasi ini mencakup pengembangan keterampilan sosial, komunikasi, kolaborasi, serta kemampuan untuk bertanggung jawab dan memimpin. Semua ini berkontribusi pada pembentukan pribadi yang lebih mandiri, kreatif, dan mampu bekerja dalam tim yang efektif. Lanjut, untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah karena dilaksanakan di luar jam pelajaran utama. Targetnya yaitu peserta didik fase C atau kelas 6. Kebetulan di saya kelas 6 ada 46 siswa. Kebanyakannya itu laki-laki, 32 laki-laki, sisanya perempuan, seperti itu. Di kegiatan ini dilakukan selama 3 minggu. Minggu pertama pembentukan kelompok dan penentuan lagu serta tempat latihan. Yang minggu keduanya latihan senam kreasi, sudah ditentukan gerakan dan peran dalam SEM-nya itu. Karena di sini saya buat seperti sport education model, ada pelatih, ada juri, ada atlet, ada penontonnya juga, seperti itu. Untuk minggu ketiganya pelaksanaan SEM atau gelar karya. Setiap kelompok memiliki pendampingan, yaitu dari ibu guru wali kelas untuk mengarahkan lagu yang akan dipakai untuk keselarasan gerak senam kreasi tersebut. Bahwa di SD saya untuk wali kelasnya itu semuanya ibu-ibu. Jangan kalau resan aya nu resep jumba, aerobik, tatiasa dijantenkeun fasilitatorna gitu, pendampingna setiap kelompok. Terus pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah, yaitu pemetaan aset manusianya itu guru PJOK dan guru wali kelas, khususnya di SBDP ya, kalau di SD mah sebagai fasilitator, peserta didik sebagai pelaksana SEM, membuat kelompok, menentukan musik atau lagu yang akan dipakai, menentukan koordinasi gerak, senam kreasi. Atlet dan pelatih, kelompok yang dibagi dengan 1 murid sebagai pelatih, panitia pelaksanaan, yaitu perwakilan dari semua kelompok untuk mempersiapkan teknis pelaksanaan. Terus ada pembawa acara, yaitu murid yang tidak masuk kelompok. Terus satu lagi juri, salah satu murid dengan dibekali rubrik penilaian senam kreasi. Nah, untuk jurinya itu sebelum gelar karya itu udah saya kasih rubriknya, rubrik penilaian tentang senam kreasi seperti kekompakan, keselarasan, seperti itu. Terus supporternya saya pakai semua murid dari kelas 1 sampai kelas 5. Untuk aset sosialnya masyarakat lingkungan sekitar untuk menjadi supporter. Aset fisiknya halaman sekolah sebagai tempat pelaksana kegiatan. Terus ruangan kelasnya digunakan untuk tempat peserta mempersiapkan diri sebelum tampil. Terus aset lingkungannya udara yang segar menjadi tempat yang nyaman untuk pelaksanaan SEM. Karena kebetulan di sekolah saya jauh dari pabrik-pabrik tekstil seperti Kak Muklis ya, yang terkontaminasi. Lanjut untuk rencana evaluasi, bahwa evaluasi program dan refleksi peserta didik sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan program tercapai, serta untuk memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan program ke depan. Berikut adalah rencana evaluasi program, dan saya di sini untuk rencana evaluasinya itu atau refleksinya itu ada 2. Yang satu refleksi peserta didik, yaitu masing-masing peserta didik. Yang satu lagi refleksi kelompok. Nah, di refleksi individu ini si peserta didik membuat jurnal, yaitu tentang pertanyaan apa yang telah saya pelajari dalam sesi ini, apa yang menjadi tantangan terbesar bagi
saya dan bagaimana saya mengatasinya, apa yang saya nikmati dari program ini, apa yang akan saya lakukan berbeda jika saya mengikuti program ini lagi. Terus apa tujuan pribadi saya yang ingin dicapai di masa depan setelah mengikuti program ini. Itu dari refleksi individunya. Terus untuk refleksi kelompoknya, bagaimana kami bekerja sama sebagai tim, apa yang kami pelajari tentang diri kami sendiri dan teman sekelompok, apa yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan kinerja kelompok di masa depan, apa momen terbaik dan paling menantang dalam program ini. Jadi presentasi refleksi kelompok, setiap kelompok dapat diminta untuk membuat presentasi singkat yang mengeparkan pengalaman mereka selama program dan refleksi mereka terhadap proses dan hasil yang dicapai. Lanjut, kemungkinan tantangannya. Tantangan dalam program senam kreasi meliputi aspek kolaborasi, kreativitas, manajemen waktu, kemampuan fisik, dukungan pengawasan, motivasi, dan pengetahuan teknis. Tidak dapat dipungkiri, peserta didik kurangnya kolaborasi atau kurangnya peran dalam kelompok, kreativitasnya agak sedikit terbatas, terus manajemen waktunya pas waktu latihan yang mereka lakukan. Nah, di sini untuk mengatasi tantangan ini perlu adanya strategi yang baik dalam pembagian tugas, pengelolaan waktu, pemberian dukungan emosional, yaitu dari fasilitatornya atau guru pendampingnya, terus serta pelatihan keterampilan gerak yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, di mana yang diharapkan untuk gerakan-gerakan senam kreasi ini pilihlah gerakan yang paling mudah diingat untuk setiap peserta didik, seperti itu. Yang penting yang saya harapkan dalam program ini, si peserta itu lebih antusias, punya tanggung jawab tentang capaian kelompoknya sendiri. Seperti itu, dengan pendekatan yang tepat, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang untuk pengembangan diri siswa dalam berbagai aspek. Terima kasih. Atur nuhun, Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Rizal, luar biasa sekali ya. Mangga teman-teman yang lain, kakak-kakak silakan menganalisis dari presentasi Kak Rizal sesuai dengan yang saya kirim ya, penilaiannya publiknya. Mangga lanjut yang kedua, silakan kasih waktu dulu atau 2 menit untuk menilai coret-coretnya. Lanjut Kak Iqbal. Kakak lanjut, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fasil. Untuk RTL saya adalah pembelajaran berbasis proyek PJOK SDN Cimahi 1 yang dengan judul program Bugar Bersama Melalui Senam Irama. Untuk latar belakang program, kebugaran jasmani merupakan kebutuhan setiap warga sekolah, siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Hampir semua siswa menyukai akan gerak melalui musik, maka saya berinisiatif untuk mengadakan kegiatan pembelajaran kokurikuler mengenai pembelajaran senam irama dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah berupa perangkat audio
dan infokus, serta rekan sejawat yang memiliki kemampuan di bidang koreo tari untuk memfasilitasi kegiatan ini. Saya berinisiatif untuk membuat program kegiatan Bugar Bersama melalui senam irama. Untuk latar belakang program ini merupakan inisiasi dari mata pelajaran PJOK untuk memberikan pengalaman mengenai kebugaran, salah satunya dengan melaksanakan senam massal dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah berupa perangkat audio dan infokus serta rekan sejawat yang memiliki kemampuan di bidang koreo tari. Atas dasar dari banyaknya siswa yang menyukai gerakan senam irama musik yang dapat dilihat ketika ada acara pentas atau ada acara apa itu namanya, kalau memutar musik suka joget-joget. Nah, mereka begitu antusias mengikuti gerakan yang diiringi musik, maka saya menggagas program kegiatan ini. Selanjutnya, untuk tujuan program, melalui kegiatan ini diharapkan seluruh siswa sekolah dapat menerapkan konsep kebugaran jasmani melalui senam. Yang keduanya, siswa dapat menampilkan gerakan senam yang dihasilkan selama latihan. Yang ketiganya, siswa dapat menjadi pemandu senam pada saat senam massal dilaksanakan. Jadi nantinya siswa menampilkan gerakan dan musik hasil mereka sendiri ya, yang nantinya mereka presentasikan pada saat senam massal. Untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, untuk dapat tercapainya program kokurikuler senam irama, siswa akan melakukan senam irama dengan jadwal yang telah disusun dan menciptakan gerakan senam irama dengan bimbingan guru. Dengan program yang tersusun tersebut, siswa dapat menampilkan gerakan senam. Setelah jadwal tersusun, siswa melakukan gerakan senam irama secara terprogram. Jadi nanti dibikin dulu untuk penjadwalannya supaya siswa nanti bisa membuat atau melatihkan bersama kelompoknya. Lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan program senam irama ini merupakan program kokurikuler dari salah satu mata pelajaran PJOK yang dilaksanakan untuk penguatan dan pendalaman materi yang telah dipelajari pada kegiatan intrakurikuler di sekolah. Program kegiatan ini dilaksanakan selama 1 bulan dengan jadwal kegiatan 3 pertemuan dalam seminggu untuk kelas 6. Terus yang jadwal kegiatan akan dimulai bulan Januari minggu ketiga dan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Sabtu. Dalam kegiatan ini melibatkan wali kelas 6. Jadi wali kelas 6 di sini saya libatkan untuk membimbing dan bila mana ada siswa yang kurang semangat bisa dikasih semangat. Untuk kapasitas yang dimiliki sekolah dalam program kegiatan ini melibatkan wali kelas 1 yang memiliki kemampuan dalam koreo tari, guru kelas 6 sebagai partner program, operator sebagai operator audio. Dengan memanfaatkan kemampuan koreo yang dimiliki rekan dapat membantu membimbing siswa melakukan dan menciptakan gerakan senam irama, serta operator sekolah diberdayakan untuk mengatur alat audio yang dibutuhkan ketika kegiatan. Dalam hal ini saya melibatkan wali kelas 1 yang memiliki kemampuan koreo tari dan dia juga suka jadi instruktur senam gitu untuk di kampungnya. Rencana evaluasi akan dilakukan dengan cara melakukan refleksi dari peserta didik yang mengikuti program, yaitu seluruh siswa kelas 6 serta melakukan wawancara dengan wali kelas 6 selaku partner pembimbing program. Jadi nanti bila ada siswa yang seperti tadi yang dalam kehadiran atau dalam waktunya suka malas, gak semangat, nanti ada pembimbingnya yaitu wali kelas dan nanti saya akan berkomunikasi dengan wali kelas tersebut. Kemungkinan tantangan. Yang pertama, ketidaksiapan rekan yang mempunyai kemampuan di bidang koreo. Solusinya dari tantangan di atas dapat
dari tantangan di atas memberikan motivasi serta memberikan pemahaman bahwa dalam program ini dapat meningkatkan pengalaman belajar serta dapat meningkatkan profesionalisme mengajar. Yang tantangan yang kedua, kemungkinan tantangan yang terjadi dari kehadiran siswa mengikuti kegiatan ini, rencana solusi memberikan motivasi serta membuat kartu absen setiap siswa yang pada akhir program diberikan apresiasi atau atas kehadiran mereka. Jadi nanti dikasih seperti table itu atau kehadiran dibagikan ke wali kelasnya. Gambaran tentang pengambilan keputusan program, komunitas belajar sangat penting dalam dunia pendidikan karena memberikan wadah untuk terjadinya kolaborasi antar guru dalam komunitas belajar. Kemungkinan guru untuk saling berdiskusi, berbagi pengalaman, dan berkolaborasi dalam pengajaran dan dunia pendidikan. Dengan adanya kolaborasi ini, guru dapat mengembangkan dirinya dan dapat belajar bersama. Dalam KBS akan terbentuk tanggung jawab kolektif. Hal ini berarti terdapat kesepakatan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama semua guru dan semua guru berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua peserta didik. Jadi di sini untuk gambaran tentang pengambilan keputusan program ini, saya dan yang rekan yang guru yang ada di sekolah saya terus berdiskusi untuk menjadikan pengalaman kepada siswa dan supaya bisa berjalan rencananya dengan cukup baik. Dan terima kasih. Mungkin itu pemaparan dari saya. Terima kasih Kak Eka, luar biasa programnya. Mangga kakak-kakak silakan. Kakak-kakak analisis hasil dari presentasi Kak Eka dengan programnya tentang senam kreasi ya Kak Eka. Iya Kak, senam kreasi. Baik, selanjutnya silakan Kak Jajat, langsung saja. Ya. Pak, sebelumnya minta maaf, ini saya di HP. Di HP. Ya. Bisa ya? Mangga atuh satu lagi siapa yang mau atuh? Sok, cung. Atau udah aja ya, 2 ya? Soalnya nanti saya akan menyampaikan buat tugas final kita yang terakhir. Ya kakak-kakak cukup saja 2? 2 aja Kak, 2 aja. Iya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Untuk tugas kemarin masih ada yang belum mengirimkan, yaitu Kak Hardian mungkin ya, sama Kak Tunggal. Nah, saya harap Kak Tunggal sama Kak Hardian udah nggak hadir ya hari ini. Segera menyelesaikannya karena kemarin saya sudah di WA sama di grup WA fasilitator dari BPGP. Jadi kakak cek lagi satu persatu tugasnya mana yang belum centang ya. Kalau di saya udah langsung nilainya. Jadi ketika kakak mengerjakan tugas itu di nilai saya itu langsung centang gitu. Jadi dicek lagi karena masih banyak yang belum masuk gitu. Yang sudah komplit banyak. Jadi saya harap dicek lagi. Terima kasih kemarin kakak-kakak sudah memberikan mengerjakan tugas RTL-nya dengan luar biasa, waktu mepet sekali, sehingga dari program kakak-kakak tadi katanya banyak yang tidak ada umpan balik. Maksudnya dari umpan balik itu bukan karena tidak ada, mungkin karena waktunya yang sangat mepet. Nah, untuk tugas kita yang terakhir atau disebut tugas final, jadi kakak-kakak itu membuat bukti karya ya, sebentar. Sebelumnya saya mau tahu apakah kakak-kakak di sini pernah membuat modul, terus nanti kakak-kakak di-share di PMM-nya. Apakah ada yang sudah pernah mencoba?
Saya belum, Kak. Belum? Semua? Belum. Belum, Bikin Kak. video, Saya belum unggah pernah, video Kak. di bukti karya videonya pernah tidak? Belum. Belum. Belum, Kak. Karena saya kan Paling di bisa IG sekolah, Kak. Nggak ke PMM. Sekarang kakak-kakak nanti mengerjakannya di PMM ya. Jadi tugas final kakak-kakak itu nanti bukti karyanya kakak-kakak di-upload di PMM. Jadi bukti karya di platform mereka mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Topik pembahasan kita hari ini yaitu alur aktivitas bukti karya, lalu mengunggah bukti karya di PMM. Alurnya, nanti alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 ya. Seperti biasa, bukan seperti biasa. Jadi kita lihat dulu ya, kita flashback ke belakang ketika kita mulai melakukan kegiatan PKG di mana ada masa orientasi, lalu kita mempelajari modul 1, lalu yang sangat kita dulu nanti nantikan yaitu modul 2 di mana ada hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka di minggu ke-6, lalu minggu ke-7 dan ke-10 itu kita asinkronus lagi tatap maya di mana ada 2.6, ada modul 3 dan RTL yang kemarin kakak lakukan. Nah, untuk unggah dokumentasi yaitu bukti karya kita ada di minggu ke-11 dan minggu ke-12. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagai inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi kriteria dan ketentuan penambahan bukti karyanya yang pertama, untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat jelas dan terdengar dengan jelas. Lalu isi karya video maupun dokumen PDF tidak membuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Lalu video yang menampilkan wajah dan identitas peserta wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Ya. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi. Jadi kalau kakak-kakak nanti membuat bukti karya tentang video, ya video itu video berpraktek baik, mau itu dari praktek mengajar kakak-kakak gitu ya. Nanti dari video ini kakak-kakak harus menampilkan wajah dan identitas mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Jadi mudah-mudahan ketika kakak-kakak membuat karya bukti karya video bukan plagiasi karya orang lain, itu benar-benar mutlak buatan kakak-kakak bersama peserta didik dengan disertai surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Nah, alur validasi bukti karya untuk PKG. Nah, nanti kakak-kakak ini kan sudah centang ya, kalau di kakak-kakak nanti ada bukti karya. Nah, yang di bukti karya ini nanti kakak-kakak menguploadnya. Peserta dapat menemukan alur aktivasi bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3, unggah draft bukti karya, refleksi bukti karya, lalu berbagi bukti karya. Jadi unggah itu menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri, ya. Lalu ada refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual. Nah ini bersama saya nanti. Berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah. Nah ini yang nanti, jadi kakak-kakak itu membuat, jangan langsung di-share di upload di PMN, ke saya dulu divalidasi apakah itu sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya. Ketika ke saya menjawab sudah sesuai, silakan kakak-kakak upload di PMN. Ya, ini untuk
Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS Diseminasi PKG 2024. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan ya. Seperti tadi nanti ada, kakak langsung unduh saja. Peserta menyertakan lembar pernyataan berikut. Nah, di sini nanti kakak-kakak ada yang lembar yang diunduh itu dengan menandatangani formulir, centanglah pada kolom di samping. Di mana dari kolom itu saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik kepala sekolah terkait ini. Kakak-kakak izin dulu kepada kepala sekolah dan muridnya. Lalu saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil video atau foto dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan. Jadi takut-takutnya nanti ada yang apa sih ya disebutnya teh mengeksplorasi anak. Nah, kakak-kakak udah ada persetujuan dari surat ini. Saya menyatakan bahwa pengambilan gambar dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinal saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika buktikan saya harus dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peserta perlu mengunggah, nah ini lembarnya ya, nanti ada mungkin di LMS kakak. Nah, dari bukti karya kakak itu bisa milih ya, ada praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program praktik baik, dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF atau video. Ini yang pertama. Yang keduanya, praktik pembelajaran, di mana praktik pembelajaran itu proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen aksi nyata. Jadi berbentuknya PDF. Nah, dari yang ketiga yaitu RPP atau modul ajar yang nantinya berbentuk PDF. Jadi ada 3 ya, kakak-kakak silakan pilih mau praktik baik, praktik pembelajaran, atau RPP atau modul ajar. Nah, nanti setelah unggahnya, nanti kakak-kakak unggah draft bukti, nanti kakak-kakak pilih kategorinya kategori apa, misalnya praktik baik silahkan dipilih. Nanti bentuk karyanya ada pilihannya ya, bentuk karyanya itu dari produk yang telah dibuat, ada video, salin video yang telah Anda unggah ke YouTube. Nanti kalau bentuk video itu biasanya di YouTube dulu ya kakak-kakak, YouTube kakak-kakak pribadi. Nanti ketika unggah itu si link YouTube-nya yang diunggah ke PMM-nya gitu. Lalu ada PDF, unggah bukti dokumen karya dari laptop atau komputer kakak-kakak. Yang ketiga, lengkapi judulnya, judul dari video atau modul ajar yang kakak buat itu apa. Lalu yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya. Nanti kakak-kakak deskripsikan singkat, baik itu dari videonya ataupun dari modul ajar yang kakak-kakak buat. Nah, ini tentang kategori praktik baik juga sama. Nanti kakak-kakak pilih jenjangnya SD ya mungkin dari kelas 5, 6, atau kelas 4, 5, silakan itu pilih dari kelasnya. Temanya nanti mana tema bukti karya Anda, apa sarana dan prasarannya terkait bukti karya Anda. Lalu unggah berbentuk PDF dan kumpulkan. Ini dari kategori praktik baik. Nah, ini dari praktik pembelajaran. Bentar. Praktik baik, kategori baik. Sama ya sepertinya, unggahnya seperti itu. Nanti kalau kakak masih pusing, saya nanti share ya file ini, kategori RPP sama. Ini kayak modul juga sama. RPP sama. Nah, langsung kumpulkan. Itu ketika kakak-kakak akan mengunggahnya di LMS. Konfirmasi bukti. Nah, nanti jadi saya memvalidasi lalu menyatakan kalau karya Anda itu bisa dikumpulkan secara otomatis di PMM-nya.
Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali, ya. Lakukan evaluasi oleh saya, nanti bukti karya tidak memenuhi syarat apa tidak, nanti saya dilihat dulu. Nah, nanti konfirmasi unggah dari bukti, nanti setelah kakak-kakak mengunggahnya dari PMN itu, nanti berstatusnya itu sedang ditinjau. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan diproses oleh fasilitator. Ini mungkin bukan saya sendiri ya, ini dari fasilitator dari PMM-nya. Nah, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Jadi kalau misalnya menurut saya belum sesuai, nanti kakak-kakak direvisi lagi yang sesuai dengan rubrik yang kakak buat. Peserta harus melakukan validasi perbaikan produk karya terlebih dahulu. Sebaliknya, jika bukti karya nyatakan sudah selesai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator. Jadi setelah nanti kakak-kakak belum ke PMM, di yang di sini dulu mungkin ini ya. Nah, ini unggah bukti draftnya. Kakak cek secara berkala. Kalau saya nanti balasannya sudah sesuai, silakan langsung kakak-kakak di-upload di PMM. Nah, nanti ada seperti ini ya kakak-kakak, perlu perbaikan. Nah, ini dari perlu perbaikan. Nanti saya upload, dikasih aja ya filenya ini biar tidak pusing. Nah, ini seperti ini. Apabila klik tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya, sebaliknya, jika sudah sesuai tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Ini ya kakak-kakak. Nah, keputusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti Anda terbit di PMM. Nah, ini menunggu terbit validasi. Nah, setelah sudah divalidasi, silakan kakak-kakak share, bagikan ke teman-teman. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, nanti seperti ini. Nanti saya kirim aja ya kakak-kakak, karena kalau seperti ini akan pusing. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit. Nah, tanya jawab seputar. Enggak, kakak-kakak ada yang mau ditanyakan? Apa pusing? Kak, mau bertanya. Enggak. Boleh modul ajar yang kemarin? Modul ajar yang kemarin. Yang waktu apa itu? Nah, kakak-kakak begini ya. Untuk modul ajar, bentar kamera ya. Silakan misalkan yang mau yang kemarin, nanti kan saya lihat lagi apakah itu sudah sesuai. Saya harap membuatnya itu semenarik mungkin ya. Nanti Kak Eka bisa dibikin di Canva, tidak hanya polos seperti itu ya. Jadi bikin semenarik mungkin sehingga nanti ketika kakak-kakak di-upload di PMM itu bisa menarik guru-guru yang lain. Seperti itu. Boleh aja Kak Eka, silakan. Nanti kalau misalnya sudah lolos validasi, saya lihat lagi, cek lagi. Kalaupun masih kurang, nanti Kak Eka perbaiki. Silakan Kak Eka ya. Enggak Kaniara? Gini Kak, yang boleh kalau yang video pembelajaran yang cuman yang intinya aja gitu, yang kemarin itu. Yang intinya aja, jadi tentang berarti berbagi praktik baik itu ya Kaniara. Ya, Kalau misalnya berbagi praktik baik tentang intinya saja.
coba dulu aja kan ya Ra, ya. Nanti saya lihat kalau bisa masih harus komplit aja. Kalau enggak kakak-kakak itu cari di YouTube ya tentang pembelajaran, silakan itu. Kalau misalnya intinya juga nggak apa-apa lah. Jadi nanti judulnya, tapi harus sesuai dengan judulnya gitu. Semenarik mungkin maksud saya. Maka Kak Reja, Kak, kan bikin video, sebelum video itu ada pemaparan seperti Canva gitu atau boleh, nanti? itu lebih bagus, boleh. Pemaparan dulu, jadi biar jelas kan nanti yang melihat itu kan nanti PMI itu kan bakal tersebar ke seluruh jagat raya Indonesia. Nah, kalau saya usul kalau bikin video itu mending semenarik dan sekomplit mungkin gitu. Tapi tidak dibatasi untuk Tidak, waktunya silakan. ditentukan ya Kak. Ya. Jadi kalau yang video nanti kakak-kakak itu upload dulu di YouTube ya, YouTube-nya. Nah, jangan dulu ke PMM, mungkin nanti ke saya dulu. Kalau menurut saya sudah lolos, silakan di-upload di PMM gitu. Jadi upload dulu ke YouTube. Punya channel YouTube masing-masing kan? Ada Kak Reja channel? Kalau enggak, bikin dulu aja. Oh, iya. Tapi kalau bisa channel YouTube-nya tuh yang pakai akun ID belajar. Oh, Ya? Iya, Ya. iya Kak. Nanti juga kan di sana tuh ketika Kak Reja upload video, di situnya harus YouTube ID belajar. Ya. Iya, Jadi iya Kak. gampang lah, tinggal buat aja. Ya, kamu Siap. klik. Terima kasih Ya. Kak. Kamu klik mangga. Ya, Kak. Mau tanya, kalau bentuknya gitu kayak ide permainan gitu, Boleh. kayak Bisa. yang kemarin saya pemanasan itu yang apa? Kalau itu apa Itu berarti duplikasi bukan? berbagi Kalau ya ini praktik baik. Bentar ya, buka yang di PMM. Ini ada contohnya. Jika kakak-kakak tara mukanya PMM. Itu banyak kakak. Di situ banyak sekali ya tentang perangkat ajar. Ada perangkat ajar. Ada bukti karya. Bentar, karya saya pernah nge-upload ya. Berbagi praktik baik. Nah. Ada ini? Kelihatan nggak kakak? Ada ya. Nah, ini saya pernah upload. Nah, ini berbagi praktik baik, ini bisa. Tuh, tentang ini. Sebetulnya bisa tentang pembelajaran yang kakak-kakak buat. Nah, ini yang menyusun pematik. Nah, seperti itulah. Ada yang raise hand? Jadi seperti itu kakak-kakak, nanti ada bukti karya. Berarti kakak-kakak belum pernah sama sekali? Belum Kak. Paling kemarin jurnal PG. Oh ya, karena PPG-nya alamat PPG mau kayak LMS. Nah gitu. Ya, saran saya seperti ini, silakan kakak-kakak mau bikin RPP, modul, ataupun tentang pembelajaran kayak tadi kamu bilang tentang permainan, Kak, silakan. Yang intinya berbagi praktik baik. Seperti itu. Ya. Seperti itu kakak-kakak. Jadi nanti maksudnya ke sini. Nanti kalau tentang pembelajaran, nah praktik pembelajaran. Nah, ini nanti masuknya ke sini.
Saya kemarin waktu tugas akhir ini bukti nyata PPKG dulu Maya namanya, bukan PKG. Seperti itu kakak-kakak, bukanya di sini. Nah, di perangkat ajar. Nah, ini modul ini banyak di sini kakak-kakak modul. Kita lihat ya contohnya. Kelas 5 ya. Mata pelajarannya PJOK. Tuh, modul teh banyak. Tuh. Ini yang lulus sudah kurasi. Cek materi. Nah, ini modul ajar yang dari teman-teman rekan-rekan kakak-kakak buat. Tuh, seperti ini, jadi semenarik mungkin. Nanti kakak-kakak tuliskan di sininya. Modul ajar, judulnya apa, pengarahnya apa, penanggung jawab, ditulis nanti di sini. Nanti kakak-kakak misalnya materinya dari apa, dari buku apa. Ini diterbitkannya tuh, udah komplit ini tentang modul ajar. Nah, kemarin yang saya share tentang modul ajar ini semua dari sini, Kak. Seperti itu. Pertama tuh, modul udah komplit di sini. Itu kalau kakak-kakak mau modul seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Waktu kita mepet ya, ini sekarang kita tanggal 2. Kakak-kakak bukti karyanya harus selesai sebelum tanggal 10. Berarti harus ke sayahinya tanggal 7. Nanti kan validasi, ada perbaikan. Kakak edit lagi. Kalau sudah sesuai nanti diupload di PMN. Jadi begini ya caranya, misalnya nih. Misalnya kakak mau upload ya. Karya. Nah, ini tambah karya. Klik. Nah, kakak pilih mau apa. Misalnya praktik pembelajaran. Mau yang dokumen atau video ya. Misalnya video. Nah, kakak-kakak bentar. Ini yang saya bilang YouTube-nya harus di YouTube Belajar ID. Kalau misalnya kakak-kakak sudah punya akun Belajar ID YouTube-nya, klik ini. Nanti masukkan. Tuh. Lanjutkan. Nah, pilih kakak-kakak mana yang mau kakak-kakak unggah ini di akun saya ya. Klik ke salah sahiji, misalnya ini ya, saya senam. Nah, deskripsikan tujuannya apa, pilih jenjangnya SD ataupun tidak terkait jenjang, silakan. Mata pelajarannya apa, pilih jenjangnya dulu, misalnya SD, pilih kelas, misalnya kelas 6, pilih mata pelajarannya PJOK. Sarana dan sarananya pakai, bukan pakai audience ya. Klik, sudah terbitkan. Itu kakak-kakak. Jadi pahami? Itu ya. Itu kalau video. Kalau misalnya mau karya tambah, nah misalnya mau tadi kayak Kak Muklis praktik pembelajaran video, nah, ini nanti pilih lagi. Kalau modul dokumen, nah ini sih di upload dari PDF-nya seperti itu. Bisa dipahami? Siap Kang Kakak tugas finalnya? Insya Allah. Bisa ya. Kami ayah pujang ke abi we japri. Kakak ieu kumaha. Tapi yang intinya mah kakak-kakak buat dulu.
nanti diunggah dulu di tadi kan yang itu apa dan berapa. Waktunya sampai kapan Kak? Kan ini sekarang lagi PSAS ya. Iya betul Jadi sekali. nggak ada pembelajaran minggu sekarang. Kalau enggak izin dulu aja, bukan izin, setelah ulangan kan nggak terlalu siang ya. Kalau mau praktik baik, misalnya jam 10 pulang, izin ke kepala sekolah sama ke siswa atau orang tua ada praktik, silakan itu. Soalnya ini penentuan ketika kakak-kakak terlambat mengajarkan ini, nanti kakak-kakak tidak lulus gitu. Sayang lah. Kalau di jadwal tanggal 10 kan ya. Terakhir itu kalau di LMS ada nggak kak? Itu tanggal berapa terakhirnya? Mau dulu. Bentar ya. RTL. Unggah draftnya dulu ya kakak-kakak, unggah draft. Itu ada kan BK1, ada nggak kakak-kakak? Begitu. Ya, ada ya tanggalnya di sini. Paling saya kasih waktu sampai tanggal 10. Itu sudah diupload ke PMM. Berarti sebelum tanggal 10 kakak-kakak harus draftnya dulu. Tuh. Karena tanggal 10 itu Tanggal 10 Gimet ya Kak. Gimet lagi tanggal 10. nah, gitu teh nggak tahu, tapi di sini tanggal 10 teh langsung refleksi bukti karya refleksinya berarti itu udah selesai. Kan setiap kita refleksi berarti tugasnya sebelumnya harus sudah selesai seperti itu. Itu jimit kita terakhir tanggal 10 teh. Bisa ya kakak? Insya Allah, insya Allah. Nah, kalau itu yang tugas R1 sama R2 itu gimana sih? Itu tugas atau apa gitu? Kamu tulis R1. Oh iya, itu bukan tugas itu teh. Silakan, itu kuesioner nanti kakak-kakak menilai. Kuesioner. Refleksi perkembangan kompetensinya. Ini satu refleksi. Jadi kakak menilai. Nanti kakak refleksi perkembangan kompetensi akhir. Lalu ada penilaian kinerja fasilitator. Kakak menilai saya itu di situ nanti. Nanti juga saya akan menilai kakak-kakak. Insya Allah lah nilai maksimal untuk kakak-kakak ya. Ya seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Yang di garis 3 ya itu Kak ya, yang kuesioner ya. Ya.
seperti itu kalau kakak. Ya, ini waktu kita sebentar nonton. Ada tanyakan lagi, tapi ini waktu kita masih banyak. 15 menit lagi. Nanti teh diunggah dulunya di mana kah atau Nanti diunggahnya diunggah dulu di LMS? di LMS. Ada yang BK BK1 Kak, BK1 unggah draftnya itu. Lalu setelah itu nanti kan divalidasi sama saya. Sementara mah di BK1 dulu, nanti saya tanya dulu ini. Nanti di situ ada lembar pernyataannya, itu yang tadi kalau kakak bikin video. Tapi tidak. Kalau lembar pernyataan itu untuk yang bikin video atau untuk semua bukti? Yang semua aja lah, tapi udah hari mau dulu mas yang melibatkan didik ya. Itu untuk yang membuat video aja kayak Kak. Itu untuk yang membuat video aja. Memberikan informasi kepada peserta yang mengambil video atau foto. Ya, itu yang untuk pengambilan video. Berbagi praktik atau pembelajaran. Ya, kakak seperti itu. Karif, mangga. Iya Kak, gini kan tadi seperti yang Kak Muklis bilang ya, karena lagi PSAS. Jadi kalau niatnya tadi saya mau bikin praktik pembelajaran gitu atau praktik baik. Tapi karena sekarang PSAS, kalau misalkan tadi saran dari Kak Reva setelah PSAS dilanjut ke bikin video gitu, biasanya suka agak kondusif gitu Kak. Nah, Iya. gimana kalau gini, bisa nggak kalau misalkan saya bikin praktik pembelajarannya ketika saya melatih, misalnya di sepak bola, kita melatih itu pas ketika melatih siswanya siswa yang dilatih sama saya gitu, nggak apa-apa gitu Kak? Oh iya. Itu harus sekolah sendiri. Bingung ya. Tapi itu baru kan Kak Arif, maksudnya nggak karya lama. Enggak, soalnya mau dibikin pas hari Jumat, saya tuh jadwal latihan kan betulan gitu. Ya, takutnya nggak kondusif kalau harus ini ke sekolah gitu di Pet ya waktu kita PSAS. PSAS sampai hari apa sih? Kayak hari Sabtu. Hari Hari Sabtu. Sabtu, hari Minggu, udah beres. Ya, nyapet pasang Kalau modul gimana bikin modul? Modul aja Kak, biar nggak ribet. Tapi mungkin kalau modul harus bisa aja sih Kak Arif ya. Bikin praktik, tapi harus pakai baju olahraga sekolah Kak Arif gitu. Jadi biar terlihat. Kan nanti ada izin kepala sekolah, berarti harus siswa sendiri begitu. Oh iya ya. Dan perihal izinnya itu kayak yang orang tua itu bentuknya masing-masing siswa.
Enggak, satu aja. Jadi intinya mah kepala sekolah mengetahui. Nah, nanti secara lisan aja Kak Arif kasih tahu ke anak-anak. Maaf, nanti Bapak mau bikin video. Nah, nih kalian jadi jadi modelnya. Seperti itu aja. Kak, untuk jumlah peserta didik tidak harus banyak kan ya? Asal Tidak, mengikuti bisa permainan. ulah 10 weh. Ulah 10. Kalau resan kan Reja mah Banyak. halaman pan legah. Ya, Cekap apa misi permainan eta teh mau genep orang terus awios. genep orang sih bisa. 10 lah karena Tamihan ku tukang dagang gereja. Hari Kagum wah. peserta Esak, didik mah aya abi teh. Cuman tidak abi teh kalau resan bade kan permainan tuh lengkap. Mhm. Pantul, lari, tangkap. Nah, si anak teh kan bikin lingkaran tuh. Satu orang satu bola dipantulkan, nanti lari ke sebelah kanannya untuk menangkap si bola yang dipantulkan sama temennya gitu. Jadi ngeriling gitunya Kak. Cuman nya si halaman anak ieu teh hujan terkendala teh sabios paminya gitu genep orang tanapi teu Boleh sih. 10 orang gitu. Tapi ketika bikin permainan itu harus dijelaskan ya di situ. Iya gitu. Jadi ditambahin Canva gitu ya Kak. Ya, iya tambahin apa. Jadi ini tuh tentang apa, maksudnya itu ke apa gitu. Jadi tidak hanya permainan itu saja. Jadi kan nanti saya yang menonton tuh nah gitu permainan apa gitu. Iya. Dijelasin gitu. Ya. Ya Boleh. video nama cuma 30 detik Kak, cuman eta nawe pangintennya. 30 detik teh gitu karena sedikit pisan atau 5 menit. Boleh dari awal dulu gitu. Oh, iya. Siap Kak, atur nuhun. Mangga Kak Agung, mangga. Izin bertanya ya Kak, sebenarnya tadi udah kejawab. Kalau untuk video-video lama boleh nggak gitu, tapi kita ngegabungin kayak diedit kayak gitu Kak. Kalau kayak games banyak gitu ya file-filenya. Kalau mulai permainan kebanyakannya mah memodifikasi kayak video kita lihat dari YouTube, kita terapkan nanti ke anak-anak. Itu boleh apa gimana Kak? Terima kasih. Ya, teman Agung. Sebetulnya itu nggak boleh. Jadi itu hasil karya. Kan dari bukti ini dijelasinnya jadi hasil dari ketika kakak-kakak sudah mengikuti modul 1, 2, 3. Nah, itu kan yang Kak Agung buat itu belum mengikuti kegiatan PKB. Jadi gimana ya? Harus yang sekarang lah gitu Kak Agung. Boleh yang permainannya misalnya itu, baru lagi juga boleh. Intinya mah harus yang baru lah, jangan yang karya Kak Agung yang saat ini ketika sudah mengikuti PKG. Kalau tadi Kak yang video yang kita ngajar bisa diupload lagi nggak? Yang Kemarin. Nanti dicek lagi. Coba dulu aja. Ya. Dicoba dulu aja. Kalau nanti mungkin kalau misalnya ada yang kurang nanti Kak Agung tambahin lagi mungkin gitu. Ya, Kak Agung. Oke, siap nuhun Kak Repa. Ya. Kak, kalau bentuknya kan saya ada mau ide permainan, kalau bentuknya pakai animasi slideshow bisa nggak Kak? Boleh. Nggak pakai. Oh iya. Kak Wiwi gimana? Ngartos? Bisa dipahami Kak Wiwi? Ya Kak, besok nonton YouTube beta. Iya. Tapi kakak-kakak semua punya kan channel YouTube akunnya ID Belajar biar mudah. Belum dicek. Nah, coba aja ya. Emailnya mah ada. Iya, email ada. Jadi di-uploadnya dari akun ID Belajar. Kalau bukan ID Belajar suka susah gitu. Kan nanti ada pilihan sudah dan tidak. Nanti kalau ketika
kakak klik tidak itu suka agak rumit gitu. Ada ini siap? Kaniara, Kanuraida. Siap, Saloh. Mudah-mudahanlah lancar ya, kakak-kakak bisa melaksanakannya. Bentar, ada lagi nggak ya slideshow? Masih ada materinya. Sebentar, tuh ada lupa saya tidak dijelasin. Bentar, sedikit lagi. Ini tadi udah ya. Langkah upload video tadi udah jelasin. Pastikan video saya diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Jadi untuk bukan dipublikkan, dirahasiain tapi dipublik. Klik bagian share pada bagian bawah video, lalu klik salin. Nanti disalin ya, sudah bisa kakak-kakak. Kendala videonya disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyatakan visibilasi. Nah ini untuk di privat, jangan ya kakak-kakak. Ini untuk ketika kakak-kakak privasi nanti dibukanya seperti ini, diubah ke visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom seperti ini. Video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Jadi jangan di privasi tapi di publik, biar semua orang bisa lihat. Pelajari materi tersebut tanyakan ke info. Seperti itu ya kakak-kakak. Intinya ketika kakak ingin membuat video pembelajaran harus hasil sekarang, tidak sebelum-sebelumnya. Karena dari tugas ini kan mana tadi jelaskan ketika kakak-kakak membuat sebagian bagian dari kurikulum program pengembangan guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Nah, ini jadi ya Kak Agung, berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Jadi bukan karya yang dulu-dulu seperti itu. Baik kakak-kakak, ada pertanyaan lagi? Nanti setelah saya stop record, nanti ada yang harus saya jelasin ya. Sudah kakak-kakak? Bisa dipahami dulu untuk saat ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silakan japri. Mudah-mudahan kegiatan final kita ya di PKG ini bisa berjalan lancar, kakak-kakak sehat. Yang nomor satu tanya kakak-kakak sehat, lancar, dan kondusif suasananya walaupun keterbatasan waktu karena kita berbentrokan dengan penilaian akhir semester. Oke, sebelum kita penutup, kita foto bersama dulu. Mangga mau gaya seperti apa biar kita buktikan ke rekan-rekan yang lain, kelas lain, kita semangat untuk mengakhiri tugas final kita di PKG PJOK. Silakan mau gaya seperti apa? Kak, jika semangat Kak. Kak Deni, Kak. Kak Deni, mangga. Siap. Menuju kelulusan. Amin. Siap ya kakak. 1, 2. Satu lagi. Seperti apa? Itu dilihatin 11 anggotanya. Mau seperti apa kakak? Mangga kamu klis. Siap ya. Gereja. Mana gayanya gereja?
1, 2. Gereja tarik mikir gitu. Baik, alhamdulillah kakak untuk Gmail kita hari ini. Aduh, beresnya kakak. Saya untuk menutup pertemuan hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir di Gmail hari ini. Tetap semangat melanjutkan tugas finalnya di kegiatan PKG PJOK Destinasi. Ucapan terima kasih yang luar biasa yang kepada kakak-kakak tetap on ya, ada halang rintangnya. Ada kutipan kakak-kakak ya, jika kamu tidak bisa terbang, maka larilah. Jika kamu tidak bisa lari, maka berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Lakukan apapun yang bisa, asalkan membuatmu tetap bergerak. Kata Martin Luther King Jr. ya. Mudah-mudahan tugas akhir ini kakak-kakak bisa selesai dan kita lulus semua ya. Baik. Terima kasih, saya tutup dulu ya kakak-kakak.